Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, Ananda mahasiswa sekalian, hari ini kita akan masuk materi tentang sistem operasional bank syariah. Hal yang mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional itu adalah sistem operasionalnya yang jauh sekali berbeda dengan sistem konvensional yang selama ini sudah kita kenal. Oke, pertama kita akan ulangi kembali pemahaman dan persepsi kita tentang apa definisi dari bank syariah. Sini Bapak akan kutip satu definisi yang dijelaskan di dalam Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008. Kita mulai dari pengertian bank. Di sini dijelaskan kalau bank itu merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taruh hidup rakyat banyak. Jadi sebenarnya tujuan utama dari keberadaan bank itu adalah dalam rangka meningkatkan taruh hidup rakyat banyak. Dan fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, penghimpunan dana itu dalam pelaksanaannya menggunakan produk simpanan yaitu tabungan, giro, dan deposito. Kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Bentuk lainnya inilah yang kita kenal nanti di dalam bank syariah itu ada pembiayaan yang mengacu kepada prinsip-prinsip syariah. Oke, kemudian kita masuk dulu apa yang dimaksud dengan bank syariah. Nah, bank syariah itu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan apa itu prinsip syariah? Nah, oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut prinsip syariah. Nah, kita masuk dulu untuk jenisnya. Jangan sampai nggak tahu ya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sarjana perbankan syariah, harus tahu apa saja jenis-jenis bank syariah. Karena pengalaman sebelumnya ada teman-teman saudara sudah mau tamat, ternyata tidak tahu apa itu unit usaha syariah. Jangan sampai terjadi ya. Nah, ini di awal Bapak selalu tekankan kalau bank syariah itu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah, dan ini ada dua jenisnya. Apa saja itu? Pertama, bank umum syariah yang kita kenal dengan bank BUS ya. Bank umum syariah atau disingkat dengan BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank pembayaran syariah atau yang disingkat dengan BPRS. Nah, kalau BPRS ini itu tidak bisa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, yang dimaksud lalu lintas pembayaran ini adalah produk simpanan yang hanya ada di bank umum syariah, yaitu giro. Nah, giro ini adalah salah satu sarana untuk bisa melakukan pembayaran non tunai antar bank, seperti transaksi-transaksi di sektor perdagangan biasanya ya. Nah, di sini BPRS tidak ada. Mereka tidak menyediakan produk jasa simpanan seperti giro ini. Yang ada hanya di BPRS ini adalah simpanan bentuk tabungan dan simpanan bentuk deposito. Oke, kemudian selain yang dua itu, ada lagi yang disebut dengan unit usaha syariah atau disingkat dengan UUS. Nah, UUS itu adalah unit kerja dari bank umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi kalau UUS itu berarti mereka bagian dari bank umum konvensional yang punya unit usaha syariah. Nah, itu yang disebut dengan unit usaha syariah. Ya, seperti yang ada sekarang, yaitu di Bank Nagari
ada Bank Negara Syariah, itu unit usaha syariah. Bank BTN, ada BTN Syariah, itu adalah unit usaha syariah. Ya, saat ini jumlah bank umum syariah itu yang terakhir berubah statusnya adalah Bank Aceh ya. Sebelumnya ada Bank NTB. Sekarang jumlahnya sekitar 14 bank umum syariah. Kemudian kalau unit Bank BPRS saat ini jumlahnya ada sekitar 20. Oke ya, itu jangan sampai lupa tentang konsep dasar ini ya dari bank syariah, jenis-jenisnya. Oke ya, sekarang kita yang dimaksud dengan prinsip syariah itu apa? Jadi bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah. Apa saja prinsip syariah itu? Apa itu bank prinsip syariah dan apa saja prinsip syariah itu? Kita masuk dulu yang dimaksud dengan prinsip syariah. Yang dimaksud prinsip syariah itu adalah prinsip hukum Islam. Artinya prinsip yang berdasarkan hukum Islam. Hukum Islam itu sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian ijma ya. Nah, selanjutnya prinsip sumber yang lainnya. Jadi utamanya adalah hukum Islam, prinsip hukum Islam. Di mana dalam kegiatan perbankan syariah itu acuannya adalah fatwa DSN. Ya. Pada sini yang memberikan wewenang itu hanya dari fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, di bawah Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu prinsip syariahnya, prinsip hukum Islam. Nah, apa saja prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah dalam kegiatan operasionalnya? Nah, itu dapat dibagi kepada beberapa kelompok. Pertama, prinsip bagi hasil atau yang dikenal dengan profit dan loss sharing. Bisa profit sharing, bisa profit and loss sharing. Nah, dalam prinsip bagi hasil ini, prinsip dasar yang digunakan itu ada dua, musyarakah dan mudharabah. Nanti penjelasan lengkapnya ada di slide berikutnya, nanti bisa dibaca ya. Musyarakah dan mudharabah. Nah, musyarakah ini ada kombinasi akad lagi nanti bisa digunakan seperti musyarakah mutanakisah. Ya. Kemudian dalam jual beli itu ada 3 prinsip yang digunakan: murabahah, salam, dan istisna. Kalau sewa, ijarah, lease, itu ada ijarah murni, sewa biasa ya, ijarah wa iktina, sewa beli ya. Nanti ada IMBT, kemudian ijarah murni atau sewa biasa murni ya. Kalau ijarah muntahiyah bitamli atau IMBT itu akan ada peralihan kepemilikan pada akhir akad, bisa dengan beberapa cara nantinya. Kemudian al-qard, nah ini adalah pinjaman lunak gitu ya, yang dikenal di bank konvensional soft loan gitu ya. Itu di bank syariah dikenal dengan qardul hasan. Kemudian ada juga nanti jasa. Nah, di sini ada fee based service. Jadi bank itu akan menyediakan beberapa prinsip jasa yang dapat digunakan sebagai akad pelengkap. Di antaranya ada rahan, wakalah, kafana, hawalah atau hiwalah, ju'alah, dan syar. Dan terakhir adalah titipan atau wadiah. Nah, wadiah ini ada 2 yang digunakan. Wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Bedanya udah tahu ya apa yang dimaksudnya yad amanah. Kalau wadiah yad amanah berarti bank menerima titipan dan tidak diberikan kekuasaan atau diberikan wewenang oleh nasabah untuk menggunakan dana. Kalau wadiah domenah, ini bank nasabah memberikan wewenang kepada bank untuk bisa menggunakan dana tersebut, tapi dengan syarat kapanpun nanti nasabah minta harus diserahkan. Nah, maka di sini untuk ke-6 prinsip ini Bapak minta saudara itu jangan sampai ada yang terbalik-balik. Harus paham ini prinsip dasarnya. Karena kalau belajar prinsip ini tidak hanya di akuntansi perbankan syariah saja,
Tapi dalam materi lain juga saudara belajar tentang perbankan syariah ini prinsipnya apa saja. Oke ya, kita coba telusuri satu persatu di mana prinsip ini digunakan dalam proses pengimpunan dana dan proses penjualan dana di bank syariah. Kita mulai dari transaksi dalam pengimpunan dana. Ya, di sini proses pengimpunan dana antara bank konvensional dan bank syariah pada dasarnya sama yang digunakan. Ada giro, tabungan, dan deposito. Kalau konvensional mereka hanya menggunakan satu saja, yaitu bunga. Bunga di tabungan, bunga di giro, dan bunga deposito. Tetapi dalam bank syariah ini ada beberapa akad yang digunakan atau yang bisa digunakan. Di mana ini nanti akan mengacu kepada fatwa DSN yang mengatur penggunaan prinsip-prinsip ini. Untuk giro dan tabungan itu kita bisa gunakan prinsip wadiah. Nah, wadiahnya yang digunakan lihat domanah di sini, di mana bank meminta izin kepada nasabah untuk bisa menggunakan dana atau tentunya disalurkan dananya untuk bisa mendapatkan profit nanti. Nah, ini bisa digunakan untuk produk giro dan tabungan. Selain wadiah bisa gunakan mudharabah mutlaqah. Ya. Sebelumnya mungkin sudah dikenal kalau mudharabah itu ada dua ya. Mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Nah, di sini yang digunakan dalam produk pengimpunan dana itu mudharabah mutlaqah. Artinya di sini kerjasama antara dua pihak, di sini bank syariah dan nasabah. Kemudian di sini nasabah tidak memberikan investasinya, dia tidak menentukan investasinya. Jadi bank memiliki keleluasaan untuk bisa menyalurkan dana nasabah ke dalam beberapa sektor sesuai dengan program dari bank tersebut. Nah, mudharabah ini dapat digunakan di simpanan tabungan dan simpanan deposito. Nah, jadi ada dua yang bisa digunakan. Oleh karena itu, dari dua prinsip yang dipakai ini, tabunganlah yang memiliki dua prinsip yang dapat digunakan oleh bank syariah. Ada tabungan wadiah yang menggunakan akad wadiah, ada tabungan mudharabah berarti dia menggunakan akad mudharabah. Nah, beberapa bank syariah ada yang menyediakan simpanan ini tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Tetapi ada sebagian yang hanya menyediakan tabungan mudharabah saja, wadiah itu tidak ada. Atau sebaliknya, yang ada hanya tabungan wadiah saja, mudharabah tidak ada. Tapi saat ini kalau yang terbaru informasinya memang sudah banyak bank syariah menyediakan kedua jenis tabungan, baik wadiah ataupun mudharabah, itu biasa sudah ada sekarang. Terutama produk simpanan tabungan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti tabunganku. Nah, produk tabunganku ini produk dari Bank Indonesia yang diwajibkan seluruh bank baik syariah ataupun konvensional untuk menyediakan tabungan yang tanpa administrasi. Nah, kalau bank syariah itu mereka menggunakan tabungan wadiah. Oke ya, itu untuk pengimpunan dana berarti ada tiga produknya, giro, tabungan, deposito. Nah, prinsip yang digunakan hanya dua dalam proses pengimpunan dana, hanya dua, wadiah dan mudharabah. Oke, paham ya? Kalau gitu kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kemudian proses penyaluran dana. Nah, proses penyaluran dana ini prinsip yang digunakan agak bervariasi dibandingkan dengan penghimpunan dana. Nah, ini akan coba Bapak bagi proses penyaluran dalam bentuk equity financing dan debt financing. Nah, equity financing ini bentuknya adalah pembiayaan dalam bentuk modal ini ya, dimana di sini ada mudharabah dan ada musyarakah. Nah, itu berarti ini adalah sistem bagi hasil. Nah, jadi akad mudharabah, musyarakah yang merupakan bagian dari prinsip bagi hasil itu sebenarnya adalah pembiayaan dalam bentuk modal. Jadi kita di sini memberikan modal kepada pengusaha untuk bisa menjalankan usahanya. Jadi kalau modal berarti
bank terlibat dalam kegiatan usaha itu dalam bentuk modal. Nah, beda mudharabah dengan musyarakah di sini adalah terkait keikutsertaan bank dalam bentuk modal. Kalau mudharabah itu artinya 100% sohibul mal di sini bank itu menyerahkan modal. Nah, ya. Dalam pembiayaan atau penyaluran dana itu bisa digunakan dua-dua jenis mudharabah. Ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Dua-duanya bisa digunakan. Mutlaqah berarti nasabah tidak memberikan satu persyaratan dalam penyerahan dana, atau bank menyalurkan dana bukan untuk sektor-sektor tertentu saja. Maaf, untuk yang mutlakah berarti tidak ada disyaratkan untuk menggunakan dana pada satu sektor saja, tapi boleh ke semua sektor ya. Tapi yang muqayyadah ini berarti penyerahan modal ini ada persyaratan oleh pemilik dana, di sini sohibul mal, baik nasabah ataupun bank. Nah, kalau dalam konteks ini berarti bank ya. Bank itu menyalurkan dana tapi menetapkan pada satu sektor saja. Oke ya. Kemudian masyarakat, kalau masyarakat penyerahan modalnya itu tidak 100%. Oke. Kemudian penyaluran dana menggunakan debt financing, itu pembiayaan dengan sistem hutang gitu ya. Bisa barang dengan barang, barang dengan uang, barang dengan uang dengan barang, uang dan uang. Nah, dalam bank syariah yang ada itu barang dengan uang, yaitu dalam hal jual beli. Nah, sini yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ada jual beli itu termasuk murabahah, murabahah, kemudian salam dan istisna. Nah, kalau barang dan uang itu jual belinya berarti ada jual beli murabahah, dan juga termasuk sewa menyewa atau IMBT. Tapi kalau uang dan barang itu salam dan istisna. Oke ya, kalau uang dengan uang itu sharp, yaitu sharp ini adalah pertukaran mata uang asing. Oke, nah itu sistem pembiayaan berdasarkan hutang ya. Nah, secara singkat kita dapat memahami kalau dalam penyaluran pembiayaan oleh bank itu berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah musyarakah berarti. Berdasarkan prinsip jual beli bisa murabahah, salam dan istisna. Kalau prinsip sewa bisa sewa menyewa, baik sewa murni ataupun IMBT. Kemudian bisa tukar menukar uang sapu itu ya. Nah, satu lagi ada pembiayaan untuk dana kebajikan ya, al-qad tadi ya, itu qadu hasan, salah satu bentuk. Tapi itu dari segi aspek sosialnya. Oke ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke aspek bisnisnya dulu. Oke, nah ini gambaran secara menyeluruh aktivitas keuangan kegiatan operasional bank syariah. Sini Bapak berikan gambaran dari penjelasan di atas digabungkan menjadi satu bagian, satu alur untuk memudahkan dalam pemahaman kita terhadap kegiatan operasional bank syariah. Nah, di sini ada aspek pengimpunan dana, penyaluran dana. Aspek pengimpunan dana di sini sudah dijelaskan sebelumnya. Ada 3 produk yang dapat digunakan oleh bank, yaitu giro, tabungan dan deposito. Untuk giro, prinsip yang digunakan adalah wadiah, yad, domanah. Tabungan juga sama, bisa wadiah, yad, amanah. Kemudian deposito. Deposito menggunakan dorobah mutlakah prinsipnya ya. Nah, tabungan di sini yang punya 2 prinsip yang dapat dipilih oleh bank, yaitu menggunakan wadiah, yad, domanah, dan mudharabah mutlakah. Jadi tabungan ada 2 berarti ya, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah.
Tapi kalau giro hanya ada giro wadiah, tidak ada giro mudharabah. Walaupun dalam fatwa DSN tentang giro itu ada dibolehkan oleh bank, oleh fatwa tersebut bank menggunakan wadiah dan mudharabah. Tapi kebanyakan menggunakan giro wadiah. Kenapa seperti itu? Nah, coba saudara cari informasinya. Kenapa giro itu hanya lebih banyak hanya wadiah yang sering digunakan, sedangkan giro mudharabah itu jarang digunakan walaupun sudah dibolehkan. Oke ya, berarti ada 3 produk yang digunakan, giro, tabungan, dan deposito. Ada 2 prinsip yang digunakan, wadiah dan mudharabah mutlakah. Oke, kemudian disalurkan. Nah, di sini polling pool fund. Polling fund itu adalah penyaluran dana secara menyeluruh atau disalurkan dalam bentuk 3 prinsip utama ya, yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa. Prinsip bagi hasil di sini menggunakan mudharabah musyarakah, ini prinsip utama, walaupun nanti ada kombinasi akad yang dilakukan. Kemudian jual beli, murabah, salam, dan istisna. Kemudian prinsip sewa, ijarah, dan IMT. Nah, dari penyaluran pembiayaan ini itu akan diperoleh pendapatan. Kalau dia jual beli berarti pendapatan jual beli. Kalau bagi hasil berarti pendapatan dari bagi hasil. Kalau sewa pendapatan sewa. Nah, aktivitas penyaluran dana oleh bank syariah ini digabungkan semua pendapatan yang dikenal dengan pendapatan utama bank atau pendapatan operasional utama bank. Di sini ada 3 pendapatan operasional utama bank, yaitu pendapatan dari jual beli, pendapatan bagi hasil, dan pendapatan dari sewa. Nah, seluruh pendapatan diperoleh oleh bank, nah itu pendapatannya milik bank dan nasabah. Jadi pendapatan operasional utama bank itu yang sudah diperoleh dari aktivitas penyaluran dana, itu yang memiliki pendapatan itu ada bank dan nasabah, bank syariah. Dari pendapatan yang diperoleh, kemudian diproses perhitungan bagi hasil untuk yang prinsip mudharabah. Sedangkan wadiah ada pemberian bonus, tapi tidak dipersyaratkan di awal akad antara nasabah dan bank pada saat pembukaan rekening tabungan wadiah. Oke. Kalau sudah berhasil dalam proses perhitungan, dan ini biasa dilakukan di akhir bulan, selanjutnya akan ada penyaluran atau pembagian ya, hak nasabah dan hak bank. Oke. Untuk hak nasabah, maka itu akan disalurkan ke nasabah yang punya rekening tabungan atau deposito yang prinsipnya adalah mudharabah saja. Kemudian ini langsung ya, setelah langsung dibagi itu langsung diserahkan ke nasabah pemilik tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tetapi bagaimana dengan nasabah yang mendapatkan bonus? Nah, bonus ini diberikan oleh bank tidak dari perhitungan bagi hasil, karena bonus itu adalah pemberian bank kepada nasabah yang diambil dari hak bank. Jadi bagi hasil itu kan ada 2 ya, hak nasabah dan hak bank. Ya, bonus ini diberikan oleh bank dari hak bank kepada nasabah yang menggunakan giro wadiah atau tabungan wadiah. Jadi ingat ya, bonus ini untuk tabungan wadiah dan giro wadiah itu tidak diambil dari bagi hasil yang diperoleh, yang bukan dibagi saat bagi total dari pendapatan, tapi ini diambil oleh bank dari hak bank. Artinya dibagi dulu, ini hak nasabah, ini hak bank. Nah, hak bank itu yang diambil bonusnya, dan bonus yang diambil bonusnya dari pendapatan bank. Nah, itu artinya bonus yang diberikan oleh bank ke nasabah nantinya dalam proses pencatatan itu akan mengurangi pendapatan bank, bukan mengurangi pendapatan dari nasabah yang menerima bagi hasil untuk tabungan mudharabah dan untuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Oke, paham ya? Nah, kalau ini
nantinya pada saat kita lihat proses perhitungan bagi hasil, pendapatan bagi hasil itu akan tampak dalam laporan laba rugi bank syariah. Nah, nanti itu akan kita pelajari lebih lanjutnya. Tapi secara umum, saudara sudah bisa melihat gambarannya bagaimana proses operasional bank syariah dari pengimpunan dana, kemudian penyaluran dana, diperoleh pendapatan, kemudian dibagi. Setelah dibagi, ada proses yang dilakukan oleh bank kepada nasabah yang mudharabah dan ada untuk yang wadiah. Nah, dalam pencatatan akuntansi, dalam proses pencatatan dalam akuntansi perbankan syariah ini, kita akan mempelajari, akan melihat transaksi-transaksi yang terjadi, kemudian kita catat di jurnal, itu mulai dari transaksi pengimpunan dana. Nah, kalau pengimpunan dana berarti bank mencatat transaksi uang masuk berarti ya ke bank. Kalau nanti penyaluran berarti bank akan mencatat proses keluarnya uang dari bank. Kemudian mencatat lagi uang masuk dari pendapatan. Kemudian mencatat lagi pada saat proses pembagian hasil. Dan mencatat lagi saat pemberian bonus. Nah, ini yang membedakan antara bank syariah dan komersial dalam akuntansinya adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Itu keempat unsur ini berbeda antara bank syariah dan bank konvensional. Oke, sampai situ paham? Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusi lewat grup WA nanti ya. Nah, ini penjelasannya mengenai prinsip-prinsip yang digunakan tadi ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ada wadiah, yad amanah, wadiah, yad tumanah, itu apa saja ya. Kemudian ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Ini penjelasan-penjelasan yang dari bagan yang sudah Bapak buat tadi. Nah, dan ini alur-alur masing-masing dari transaksi yang sudah dijelaskan tadi. Seperti di sini ada alur transaksi mudharabah, di mana di sini ada proses negosiasi dan akad mudharabah antara bank syariah dan nasabah nantinya. Kalau sudah sepakat antara bank dan nasabah, selanjutnya bank bisa menyerahkan dana. Ya, nanti dijalankan usahanya adalah usaha yang produktif di sini. Kemudian sudah mendapatkan hasil, baru dibagi hasilnya berdasarkan nisbah yang disepakati. Nah, di sini bank berarti akan menerima porsi bagi hasil atau porsi laba sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kemudian nanti akan menerima pengembalian modal. Sedangkan nasabah di sini menerima porsi bagi hasil atau laba dari usaha tersebut. Perbedaan antara mudharabah dan musyarakah itu kita lihat dari pertama modal dulu ya. Ini saya Bapak jelaskan langsung. Ini mudharabah, nah ini musyarakah ya. Nah, kalau mudharabah saat usaha sudah dijalankan usaha, nanti akan ada keuntungan, itu dibagi ya sesuai nisbah. Kalau terjadi kerugian dan itu karena kelalaian nasabah, maka kerugian bukan karena kelalaian nasabah ya, kerugian tanpa kelalaian nasabah, maka itu ditanggung oleh bank. Oke, tapi kalau memang kelalaian dari nasabah tentu dibebankan kepada nasabah. Ya, kelalaian artinya di sini memang tidak ada pengelolaan manajemen yang baik sehingga usahanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi dalam prakteknya tidak seperti itu ya, karena bank syariah selalu memberikan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan terutama yang mudharabah ini. Jadi ada keuntungan yang dibagi dan kerugian kalau tambah kelalaian disanggung oleh bank. Nah, di sini penyerahan modal itu dilakukan sepenuhnya oleh bank ya. Kita lihat di sini ya. Mudharabah. Nah, di sini terkait modal, nah, ini sepenuhnya
Sohibul mal di sini bank menyerahkan 1% modal. Nasabah di sini hanya sebagai skill mengelola usaha. Usaha dijalankan, kalau dapat laba dibagi sesuai nisbah disepakati. Contoh di sini 30% nasabah, 70% bank. Kalau rugi, kalau memang bukan karena kesalahan nasabah, berarti ditanggung oleh bank. Tapi kalau tidak, karena kesalahan nasabah ditanggung oleh nasabah. Nah, kalau kondisinya benar normal, tidak terjadi kerugian, berarti modal setelah berakhirnya akad mudharabah, nasabah mengembalikan seluruh modal bank. Nah, kita lihat kalau musyarakah. Musyarakah itu modalnya tidak 100% dari bank, tapi ada andil dari nasabah. Ya. Kerjasama alurnya sama seperti dia, ada kesepakatan, kalau sepakat usaha, maka akan ada kerjasama usaha produktif. Bank serahkan modal, nasabah serahkan modal. Porsi modalnya ditentukan di awal akad. Ya. Kemudian nisbah, nah nisbah ini ditetapkan di awal. Kemudian nisbah bank ditetapkan di awal. Jadi sepakat mereka nisbah. Nanti kalau untung ya dibagilah sesuai dengan nisbah. Nah bedanya di sini, kalau seandainya terjadi kerugian, baik itu karena kelalaian nasabah, maka ditanggung oleh bank dan nasabah itu sesuai dengan porsinya. Rugi karena nasabah atau rugi karena bukan karena nasabah, itu porsi kerugian ditanggung berdua. Berapa jumlah kerugian yang ditanggung ya kembali kepada porsi modal masing-masing. Contoh kalau bank menanggung porsi modalnya 80%, nasabah 20%, berarti kalau rugi ya kembali lagi. Jadi kalau rugi 1 juta, 800.000 tanggung bank, 200.000 ditanggung oleh nasabah. Nah itu saja beda ya. Ini skemanya. Mitra usaha, sohibul mal 70% modal, nasabah, mitra di sini 30%. Kalau laba, nah bagi sesuai nisbah disepakati. Tapi kalau rugi ya kembali kepada porsi modal masing-masing.